kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Gonjang-ganjing antara mantan suami istri Galih Ginanjar dan Fairuz Arafik kemarin mendulang babak mendebarkan. Bagaimana tidak, setelah nyaris 2 minggu bersitegang saling tuding gara-gara Galih mengaku tak bisa mengunjungi putra mereka Faas, maka hari Kamis kemarin Galih akhirnya berusaha membuka jalan mediasi dengan Fairuz sang mantan istri di kantor pengacaranya. Tapi mengejutkan, alih-alih datang memenuhi undangan mediasi Galih, kabarnya Fairuz bahkan menolak undangan yang sengaja dikirimkan pihak Galih menyisakan tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Fairuz yang selama ini mengumbar sikap tidak pernah melarang Galih dan selalu berdamai hanya sebuah pepesan kosong belaka? Hari ini adalah untuk menunggu Fairuz karena kita telah mengundang dia untuk datang ke tempatnya bapaknya Manrep and Partners untuk mediasi. Jadi untuk mediasi masalah saya tidak dibatasin untuk ketemu anak saya. Kalau terus berlarut-larut begini, nanti anak saya nggak tahu bapaknya siapa. Beliau awalnya hampir sepakat menyanggupi, tapi dengan catatan akan disampaikan kepada keluarga. Saya bilang saya tidak keberatan. Terus saya menunggu, nanti informasikan saya menurut beliau setelah jam 18.00. Masih tanggal 11 ya Bang? Ya, nah saya tunggu. Nah, lalu malamnya saya hubungin, beliau menegaskan bahwa tidak akan hadir dalam undangan dari law firm kami. Tetapi secara formal surat itu sudah kami kirimkan. Dan setelah kami cek ke Tiki, pagi hari ini Tiki menyatakan bahwa si penerima menolak untuk menerima surat yang kami kirim. Saya memperbolehkan dia, silakan dia tahu rumah saya. Jangan merusak tali silaturahmi lah gitu loh. Apa yang dia lakukan saat ini di media dengan menjelek-jelekan saya, mengarang-arang cerita itu kan sebenarnya dia zolim sama saya gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah di antara Fairuz dan Galih Ginanjar yang telah berkata jujur atau justru menutup-nutupi realita di hadapan publik? Masih menjadi teka-teki yang kian diwarnai misteri. Pasalnya Galih mengulik bahwa perubahan sikap Fairuz yang mendadak membatasi pertemuan dirinya dengan putra mereka sejak 9 bulan lalu gara-gara campur tangan kekasih baru Fairuz. Konon Galih semakin panas emosi karena kekasih baru Fairuz tersebut diakui Galih tidak hanya tinggal satu atap bersama Fairuz, tapi juga diduga melakukan kekerasan kepada putranya Faas. Belum pernah mengumumkan pernikahan pasca bercerai dari Galih. Apa gerangan status kekasih baru yang masih dirahasiakan oleh Fairuz tersebut? Jadi dia selalu melindungi pacarnya itu, padahal saya dengar dan itu pun ada saksinya kalau misalnya ada perlakuan yang tidak bagus dan tidak baik buat anak saya. Satu, kalaupun dia ada di rumah, misal Fairuz pergi, cowoknya ada di rumah, itu anak saya tidak boleh masuk ke dalam kamarnya, dikunci sedangkan dia di dalam main game. Itu kan satu, tidak bagus. Yang kedua juga 24 jam dia di rumah, itu juga tidak bagus. Terus juga ketiga juga ada perlakuan dulu Fas digigit, dan itu saya pernah telepon sendiri sama Fas. Saya mencoba telepon, waktu saya telepon bisiternya emang betul pantat Fas sakit. Kenapa? digigit om dada. Ya itu nggak benar, karena malah saya justru pernah bilang sama dia, yuk kalau emang kita mau ketemu bareng-bareng, jadi quality time, kamu bawa pasangan kamu, saya bawa pasangan saya, yuk kita jalan bareng-bareng, bawa anaknya Kumala juga sama-sama, yuk kita jalan. Salahnya di mana? Kalau melarang itu kan berarti tidak boleh ketemu sama sekali ya gitu loh. Nah sedangkan saya di sini kan tidak melarang, bukan saya bilang nggak boleh, toh saya bilang kok, ayo kita jalan sama-sama gitu loh. Masalahnya di mana? Terus dulu saya nggak pernah sama sekali bilang, oh nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya, saya sama sekali nggak pernah kayak gitu.
Teka-teki pun kian mencuat ketika Galih tak kalah sengit menguak bahwa Fairuz bahkan sempat mendulang peringatan dari rukun tetangga alias RT setempat karena berani memberikan akses menginap sang kekasih baru tanpa sama sekali melapor menjulang tanya. Apa sebenarnya status kekasih baru Fairuz? Benarkah Fairuz telah menikah secara diam-diam alias nikah siri sehingga membuat Galih khawatir dengan Faas putranya karena memiliki ayah tiri? Tidak ada nikah siri, saya tidak boleh anak saya nikah siri. Itu bukan, itu cuma teman, tidak ada Fairuz mau menikah itu pasti kasih tahu saya. Apalagi Fairuz masukin orang ke dalam rumah, tidak mungkin saya nungguin Fairuz di situ. Itu tidak mungkin semua. Tidak mungkin semua, masa saya diamin anak saya macam-macam, nggak mungkin. Almarhum nanti saya ingat almarhum, nggak mau. Kalau masalah pengasuhan anak sih Fairuz tidak ngelarang sama sekali kalau Galih datang ke rumahnya untuk melihat anaknya. Nah itu bicara dia aja nggak pernah datang, nggak pernah ke rumah datang. Bagaimana nggak pernah? Fairuz tidak menutup pintu untuk dia ngelihat anaknya. Fairuz nggak nutup pintu. Dan kalaupun nanti dia juga ada nikah siri dengan pacarnya, tidak ada. Silahkan keluarkan buktinya, minimal fotonya, minimal keluarganya dia yang tahu gitu. Oh iya telah membenarkan, tapi tidak ada sama sekali. Ataupun RT RW deh, RT RW mengetahui keberadaan mereka telah menikah siri, tidak ada. Sampai sekarang juga malahan RT RW kemarin saya tahu dari media online, bahkan mereka mau mengirimkan surat teguran terhadap Fairuz untuk mencari tahu siapakah laki-laki itu yang berada di rumah, karena udah lama, hampir 1 tahun dia tinggal di situ dan tidak ada laporan. Saya nggak pernah bertengkar di depan Pas. Saya sudah dewasa, saya bukan anak kecil. Saya tahu anak saya masih kecil. Saya tidak pernah mau bertengkar di depan anak saya. Gerah dengan sikap Galih yang tak hanya mempermasalahkan putra mereka, tapi juga mengulik sang kekasih baru, Fairuz pun mencoba meyakinkan bahwa meski kecewa, putri bungsu pedangdut legendaris almarhum Arafiq ini tak mau membalas api dengan menguak titik lemah seperti yang dilakukan Galih. Di antaranya, keluhan Fairuz bahwa Galih tidak pernah memberikan nafkah kepada Faas putranya pasca bercerai. Tapi uniknya lagi-lagi Galih pun tak kalah sengit mematahkan tudingan Fairuz dengan menyingkap sekepak bukti transfer sejumlah uang kepada Fairuz sebagai uang nafkah bahkan pasca bercerai. Di saat saya menggugat dia atau apapun, saya nggak pernah ngomong satu kata pun yang menjelekan dia. Jadi cobalah Galih gitu loh. Harapan saya sih gini, mudah-mudahan Allah bisa ngebukain pintu hati dia supaya dia tuh nggak jadi begini gitu kok. Makanya saya kecewa banget. Sama sekali sampai detik ini Galih tidak ada menafkahi. Pas saya semua kan serba nyicil nih Mbak gitu ya. Saya serba nyicil, saya cari nafkah juga, kerja keras buat anak saya karena kan saya membagi, saya harus semuanya, saya ada mobil, saya punya rumah gitu kan, semuanya bisa dicek itu atas nama siapa. Di tahun 2011 saya dilihat kalau saya nggak nafkahin, uang segini kemana larinya. Di 2014 saya bercerai, saya masih bisa nafkahin dia. Berusaha sekuat mungkin untuk memberikan nafkah. Giliran ada muncul orang baru yang dalam hitungan dari pertama yang saya lihat deket banget itu dari sebulan 2 minggu sebelum ketok palu tuh deket banget gitu loh. Apalagi sesudah ketok palu sebulan tuh udah intens banget ya, baru hitungan 1, 2, 3, 4 paling sekarang baru belum nyampe setahun. Tapi dia mencap kalau dia tuh sudah menafkahi dia dan pacarnya itu menafkahin dia, dan saya yang bertahun-tahun nafkahin dia dianggap tidak menafkahi gitu loh. Ada apa ini sebenarnya gitu? Loh kalau seandainya pacar saya ngasih saya uang, ya mungkin dia merasa bertanggung jawab karena dia macarin saya dan saya punya anak. Kalau dia kasih dengan ikhlas gitu, dengan ridho, ya saya terima dong gitu. Emang bener dia banyak membantu saya. Pasangan saya saat ini banyak membantu saya gitu loh. Saling tuding siapakah di antara Galih dan Fairuz yang telah berkata jujur atau justru berbohong demi menutup-nutupi fakta. Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas pasca gagal melakukan mediasi pada hari Kamis kemarin, kabarnya Galih jadi panas, tak segan mengambil sikap tegas bahkan menempuh jalur hukum untuk merebut kembali hak asuh anak mereka yang selama ini jatuh di tangan Fairuz.
hak asuh itu bisa diambil kalau ada laki-laki lain yang bukan ikatan perkawinan ataupun ikatan saudara di dalam rumah itu, apalagi di tempat yang benar-benar sangat pribadi, itu bisa diambil anak asuh. Kenapa? Karena itu nggak bagus buat perkembangan anaknya, gitu loh. Dan itu proses itu akan saya tempuh. Masa Pak Irus mau bikin macam-macam di depan saya? Tidak mungkin itu, nggak mungkin semua. Justru handphonenya dia susah dihubungin, nggak pernah aktif. Pak Irus tidak mungkin ngelarang si Fas untuk ketemu sama dedinya, tidak mungkin. Yang jelas, saya nggak pernah melarang Gali sama sekali untuk melihat anaknya. Itu tidak pernah terjadi dari kita berpisah gitu. Dan justru yang membuat saya bingung itu kan tiba-tiba dia muncul di media online dan tiba-tiba kok ngomongnya ke media online, kok nggak ngobrol, nggak coba untuk ngomong ke saya ataupun ke keluarga saya. Dan sampai detik ini Gali begitu sama saya, sampai detik ini saya tidak pernah ngomong negatif sama anak saya. Setiap dia, seandainya dia bertanya sama, itu pun 8-9 bulan yang lalu, dia bertanya cuma 9 bulan yang lalu. Setelah itu dia tidak pernah menanyakan bapaknya sama sekali. Babak air mata Julia Perez pekan ini berakhir dengan kejutan. Pasalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan vonis gugatan cerai Juppe terhadap Gaston Castagno dan mewajibkan Gaston menafkahi Juppe sampai Juppe menikah kembali. Tak main-main, Gaston harus memberikan nafkah sebesar 15 juta per bulan. Benarkah kini Juppe berada di atas angin dan Gaston jadi emosi? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.